Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya Fandi. Saya akan mencoba memberikan tutorial untuk teman-teman semuanya yang memang masih ataupun baru terjun di dunia Facebook Ads. Nah, tutorial ini adalah tutorial cara membuat iklan di Facebook Ads untuk pemula ya. Nah, pastikan teman-teman sebelum memulai beriklan di Facebook harus sudah memiliki namanya akun Facebook ya, ini wajib. Lalu yang kedua adalah teman-teman harus punya fanspage ya, ataupun Facebook fanspage ya. Ini juga wajib. Ya, jadi nanti ketika iklan itu dijalankan nanti akan muncul adalah Facebook fanspage punya teman-teman gitu. Jadi bukan akun personal ya. Lalu yang ketiga, paling tidak harus sudah dikaitkan dengan Instagram bisnis. Ya, ini sih sebenarnya opsional. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menjalankan iklannya hanya di Facebook, ya ini adalah opsional. Tapi kalau teman-teman mau menjalankan di Instagram sekalian, ya jadi teman-teman harus mengkaitkan ke Instagram bisnisnya gitu. Nah, asal teman-teman tahu ya, ketika teman-teman melihat iklan Facebook ataupun iklan Instagram, itu sebenarnya untuk settingnya atau pengaturannya itu hanya satu ya, dilakukan di Facebook. Jadi ketika kita setting di Facebook Ads, lalu kita setting nih mau ditempatkan di platform mana, misalkan di Facebook feed, lalu di Instagram feednya ataupun di Instagram Explore gitu ya, itu bisa. Jadi langsung jalan di dua platform ya, baik di Facebook maupun di Instagram. Nah, yang keempat, teman-teman juga harus sudah ada saldo di Facebook Ads-nya ya. Untuk tutorial top up saldo bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya, bagaimana cara mengisi saldo menggunakan OVO gitu. Nah, langsung saja ya, untuk pembuatan iklannya ini hanya untuk pemula ya. Jadi kalau misalkan ini iklannya tuh masih terlihat polos ataupun yang lainnya ya, namanya juga masih belajar gitu. Jadi teman-teman paling tidak nanti bisa mengeksplor sendiri ya, ketika sudah beriklan misalkan satu iklan, lalu dua iklan, tiga iklan, dan seterusnya, mungkin akan lebih terbiasa gitu membuat iklan yang lebih bervariatif ataupun yang lebih baik ataupun yang menarik gitu ya. Nah, langsung aja teman-teman silakan masuk ke Ads Manager ya, di copy aja, nanti saya akan kasih juga untuk notnya ataupun di deskripsi video ini ya. Masuk ke Ads Manager, lalu teman-teman akan dari Facebooknya akan menampilkan halaman Ads Manager nih. Ini Ads Manager saya karena sudah pernah atau sudah berkali-kali beriklan, jadi banyak ya gitu ya untuk listnya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang masih baru ya mungkin belum banyak segini gitu. Nah, tapi ketika teman-teman ingin memasang iklan di Facebook, harap diperhatikan ya, tujuannya tuh buat apa gitu, untuk beriklan di Facebook. Nah, di Facebook sendiri kan ada banyak objektif. Objektif itu kayak apa ya? Misalkan ada level-levelnya gitu lah. Misalkan level branding di mana, konversi gimana gitu. Nanti ada level-levelnya di Facebook ya. Atau dalam hal ini namanya objektif. Langsung aja, misalkan teman-teman biar nggak penasaran gitu ya. Langsung aja di sini ada tombol create ya, artinya kita mau buat create. Lah di sini ada awareness, ada consideration, ada conversion. Nah, ini sebenarnya ada 3 objektif ini. Nah, kalau untuk pemula biasanya menggunakan yang ini ya, di sisi kiri ini. Ini ibaratnya tuh pemula, terus ini levelnya medium, ini yang udah high banget nih ya, udah expert gitu istilahnya. Nah, tapi kita lihat dulu ya, awareness di sini adalah brand awareness. Brand awareness ini sebenarnya sudah ada keterangannya tuh di Facebook Ads. Show your ads to people who are most likely to remember them. Jadi kalau misalkan ini ya untuk lebih ke branding ya. Jadi kalau brand awareness tuh branding, reach ini untuk menjangkau ke banyak orang gitu ya iklannya, tanpa adanya timbal balik kayak misalkan interaksi, terus klik dan lain sebagainya, itu gak ada. Atau kecil lah ya kemungkinannya. Jadi ini lebih ke branding ya, branding perusahaan, branding usaha dan lain sebagainya. Nah, di yang level yang consideration ini atau objective consideration ini banyak nih. Jadi ini ada timbal balik dari yang lihat iklan nih. Misalkan ada klik tautan, ada komen, share, like, ini lebih ke sini sebenarnya. Ya, atau isi form, ini lebih
ke consideration. Tapi kalau untuk yang ini traffic and conversion ya, ini biasanya lebih masuk ke apa ini? Kita butuh yang namanya landing page atau website gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa bikin landing page terlebih dahulu, nanti dipasang pixel ya, nanti ada Facebook pixel. Nanti akan saya berikan juga tutorialnya gimana cara pasang pixel di website gitu ya, pixel Facebook di website. Nah, sekarang yang akan kita tuju adalah kita ingin ada timbal balik dari yang lihat iklan gitu ya, yang terpapar iklan kita. Jadi saya akan memilih nanti yaitu yang ini objective consideration. Nah, saya mau milih yang traffic ya, atau yang lalu lintas. Jadi nanti ada beberapa apa ya namanya aksi ya dari yang ngelihat iklan kita, apakah mau klik tautannya ataupun mau komen, share ataupun like gitu. Nah, saya pilih yang traffic ya. Lalu ke bawah, di bawah ada name your campaign, artinya teman-teman silakan isikan campaignnya masing-masing. Nah, di sini saya akan mencoba mempromosikan ya salah satu program di kampus Universitas BSI Purwokerto. Ada satu program yang namanya program Diploma Sarjana ya. Jadi program ini khusus untuk calon mahasiswa yang ingin mendapatkan 2 gelar ijazah langsung ya, ijazah D3 dan juga ijazah S1. Makanya ketika kita mau buat iklan ya, atau saya mau buat iklan, kampanyenya akan saya tambahkan atau saya namakan. Ini sebenarnya bebas ya. Saya akan coba tambahkan ini. Kampanye underscore universitas underscore DS atau diploma sarjana gitu ya. Nah, kalau sudah adsetnya ini juga silakan teman-teman tambahkan sendiri ya. Kalau saya biasanya sih kayak ini, adset lalu 01 atau adset yang pertama gitu ya. Adset itu apa ya, pengaturan iklannya, pengaturan budgetnya mau berapa, mau dipapar ke wilayah mana aja tuh di dalam adset. Kalau campaign ya ini kampanye, ya ini hanya nama kampanyenya gitu ya, nama kampanye iklannya gitu. Lalu untuk ad inilah iklannya nih. Jadi kita mau nambahkan kata-katanya, headline, deskripsi, gambar, medianya gitu. Nanti ada di kolom ad ini. Jadi ada campaign, ada ad set, ada ad ya atau iklan. Ini biasanya saya kasih keterangan seperti ini, ad underscore 1. Jadi iklan yang pertama nih. Ini ad set yang pertama. Ini untuk kampanye ya, kampanye Universitas DS. Karena kita nanti atau saya akan mempromosikan diploma sarjana ya di kampus Universitas BSI gitu. Nah, ini boleh saya tambahkan di sini ya, Universitas BSI DS. Nah, kalau sudah klik continue. Nah, ini udah diklik continue. Nanti akan masuk ke halaman kampanye ya. Ini adalah halaman kampanyenya. Nah, ini biasanya untuk pemula ya, ini tinggal kalau mau diganti boleh silakan. Lah, ini untuk special ad categories ini kita skip aja ya. Karena kita belum sampai masuk ke special kategori iklannya gitu ya. Lalu di sini ada show more option, ini nggak perlu, kita skip aja. Kita next langsung ya, kita langsung pengaturan ad setnya. Nah, di sini nanti kita akan tadi menggunakan traffic. Nah, traffic sendiri itu ada banyak ya. Apakah kita mau klik tautan ke website, kita klik ke install app gitu ya, atau inbox melalui messenger atau ke WhatsApp. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ke WhatsApp ya, saran saya untuk Facebook fanspage-nya juga harus sudah terkoneksi dengan WhatsApp ya, atau terintegrasi dengan WhatsApp gitu. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan yang website ya. Jadi nanti kita sebenarnya mau mengarahkan ke WhatsApp tapi dengan link tertentu ya, link khusus untuk WhatsApp. Kan ada URL redirect dari WhatsApp ya. Nanti kita akan gunakan itu. Kita pilih yang website. Lalu untuk budgetnya, karena tadi saya lihat di saldo Facebook Ads-nya itu masih kecil ya, sekitar 70 ribuan ya, makanya untuk daily budgetnya akan saya kurangi ya. Saya akan menjalankan iklan 70.000 ya. Jadi akan jalan 2 hari ya untuk iklannya sendiri. Untuk daily budgetnya atau budget hariannya itu sebesar 35.000.
Ya, dilihat budget di sini kalau semakin besar tuh reach dan link kliknya atau klik tautannya itu akan lebih besar ya, semakin meningkat gitu. Ini saya contohkan ya. Misalkan budget harian itu tadi 35.000 ya, nih kan cuma dapat 3.000 jangkauan sampai 8.000 jangkauan. Lalu klik tautan 51 sampai 148. Nah, beda halnya ketika kita tambahkan nolnya 1 nih, jadi 350.000. Maka jangkauannya akan lebih luas ya, 30.000 sampai 87.000. Lalu link kliknya atau klik tautannya mencapai 500 sampai 1.000 klik tuh tiap hari itu ya. Maka nggak heran kalau misalkan teman-teman yang sudah expert gitu ya, bisa tuh budget hariannya bisa nyampe 1 jutaan gitu per hari gitu. Ya itu emang udah expert sekali. Tapi kalau untuk pemula ya kita coba dulu ya, kita coba yang kecil-kecilan dulu, misalkan 35.000 ya untuk budget hariannya. Nanti akan berhenti ketika saldonya kita sudah tidak memungkinkan atau nol gitu ya. Nanti akan berhenti sendiri sebenarnya. Jadi kita nggak perlu menambahkan end date di sini. Kita sesuaikan aja dengan budget yang kita miliki gitu. Jadi nanti akan berhenti ketika saldonya memang udah habis gitu. Nggak masalah ya. Nanti kita akan taruh untuk iklannya nanti akan jalan di jam berapa? Jam 10:20. Jam 10 sekarang jam berapa? Jam 10:14, berarti jam 10:30 ya PM ya. Nah, ini. Kalau sudah, silakan teman-teman. Jadi jangkauannya sudah seperti ini ya. Estimasi hasil hariannya tuh kurang lebih seperti ini, jangkauan reach, lalu link klik itu klik tautannya. Lah, selanjutnya kita akan tambahkan location di sini ya. Nih, location. Location itu ada people living in or recently in this location. Nah, di sini kita pilih orang-orang yang memang tinggal di daerah tertentu. Nah, di sini karena iklan saya mau ditujukan ke orang-orang Purwokerto dan sekitarnya ataupun Kabupaten Banyumas, maka nanti akan saya arahkan ke khususnya orang-orang Banyumas gitu ya, atau yang tinggal di Kabupaten Banyumas. Nah, untuk yang location ini saya akan pilih yang ini, people living in this location. Artinya orang-orang yang tinggal di lokasi ini. Nah, lokasi ini lokasi yang mana? Jadi teman-teman silakan tambahkan di sini. Misalkan target wilayah saya adalah Banyumas, maka saya pilih Banyumas Jawa Tengah. Nah, seperti ini. Itu ya, cukup ya. Karena satu lokasi aja cukup. Kita akan tarikan ke orang-orang yang atau orang-orang yang berada di Banyumas gitu. Nah, kalau misalkan lebih dari satu wilayahnya gimana? Boleh, silakan. Jadi kita cari yang terdekat nih. Misalkan kalau ini kan targetnya adalah calon mahasiswa, maka orang-orang di Purwokerto kan nggak mesti di Purwokerto semua ya. Maksudnya orang-orang yang ingin kuliah gitu ya di BSI atau di Universitas BSI ya nggak cuma orang-orang Purwokerto doang, kan ada yang misalkan dari dari tangga dekat, misalkan Purbalingga gitu. Ini boleh kita arahkan ke situ. Lalu ada lagi dari Cilacap gitu ya, kita juga bisa arahkan ke situ ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Bisa ditambahkan lagi ya sesuai dengan kebutuhan iklannya gitu ya, atau tujuan dari iklannya. Anggap saja ini udah selesai ya. Jadi ada Banyumas, Cilacap, Purbalingga. Nah, setelah itu umur karena kita adalah targetnya adalah fresh graduate SMA, SMK, MAN gitu ya, maka kita pilih yang umur sekitar umur 17 sampai 18 ya. Yang fresh graduate kita pilih aja. Nah, tuh, maka nanti reach-nya pun akan berubah ya. Itu berdasarkan umur dan juga lokasi yang kita tentukan. Maka akan berubah nih, jangkauan juga berubah, klik tautan juga akan berubah ranknya gitu. Lalu gender ya. Gender ini adalah jenis kelamin ya, berarti kita all aja ya. Mau laki-laki ataupun perempuan ya kita targetkan keduanya gitu. Lalu detail targeting. Nah, di sini berarti kita akan mengarah ke orang-orang yang lulus SMA ya. Kan di sini iklan ataupun Facebook Ads Manager saya pakai bahasa Inggris, maka saya cari yang high school ya. High school grade artinya atau lulusan SMA. Lalu orang-orang yang suka jadi detail targeting ini ya lebih ke karakteristik audiens kita atau orang-orang yang mau kita papar iklannya itu karakteristiknya seperti apa gitu. Yang pertama saya pilihkan ya lulusan SMA, atau jadi ini bukan dan ya, jadi atau yang suka dengan pendidikan kalau di bahasa Inggris kan education ya nih.
education, lalu tambahin lagi nggak apa-apa, tambahin yang banyak nggak apa-apa ya, jadi lebih spesifik gitu. Kalau yang lain saya akan tambahkan lagi, misalkan karena ini targetnya adalah calon mahasiswa, artinya yang sudah lulus SMA, nanti juga akan saya tambahkan pendidikan tinggi ya, artinya orang-orang yang suka minat dengan pendidikan tinggi atau higher education ya. Nah, selanjutnya tambahin lagi misalkan pelajar ya, karena biasanya sebelum atau mereka yang suka atau mereka yang memang pelajar SMA, biasanya ketika mereka bikin Facebook, dia akan menambahkan sekolahnya ataupun statusnya dia sebagai pelajar atau student gitu ya. Boleh ditambahkan. Lalu karena di BSI itu adalah khusus komputer gitu ya, bukan kursus ya, tapi bidangnya emang di bidang informatika ataupun komputer ya, ataupun kalau di SMK itu ada jurusan TKJ gitu ya. Ini bisa ditambahkan misalkan komputer ya, jadi orang-orang yang memang ada minat dengan komputer gitu ya. Ini saya pakai bahasa Inggris ya, komputer. Nah, ini komputer, lalu apalagi boleh misalkan teman-teman arahkan ke ini ya. Kalau detail targeting tuh banyak sebenarnya. Ini perlu riset juga sebenarnya. Tapi karena untuk pemula ya, jadi video ini khusus pemula ya, kita anggap saja untuk detail targetingnya nggak usah terlalu muluk-muluk banyak gitu ya. Yang ada di pikiran kita aja dulu ya. Setelah itu nanti akan saya ajarkan juga bagaimana cara riset audiens yang baik juga ya, yang tertarget gitu di Facebook Ads. Tapi untuk video yang lain ya. Nah, ini mungkin cukup ya, karena target kita adalah calon mahasiswa yang suka komputer juga, yang ada minat dengan komputer dan juga pengen kuliah gitu ya. Ini juga bisa cukup lah untuk karakteristik dari audiens kita. Gitu ya. Atau boleh tambah lagi college gitu ya. College itu kan kampus. Nah, ini juga boleh. Atau universitas ya. Atau university juga boleh. Nah, cukup ya. Jadi lulusan SMA, kampus, komputer, pendidikan, pelajar, universitas, pendidikan tinggi gitu. Pendidikan tinggi itu maksudnya pengen lanjutin kuliah ataupun lanjutin studinya lagi gitu. Jadi kita akan targetkan ke orang-orang yang suka minat di situ. Nah, kalau sudah detail targeting sudah selesai, tinggal teman-teman tambahkan juga untuk language ya di sini. Language-nya itu sebenarnya sih ini nggak begitu pengaruh juga kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mencoba trial gitu, boleh ditambahkan misalkan untuk orang-orang yang Facebooknya itu Indonesia ataupun Facebooknya itu yang berbahasa Inggris ya, atau English ini ya. Nah, kalau saya biasanya dua-duanya ditambahkan. Karena kan ada beberapa orang yang pakai Facebook bahasa Inggris ataupun yang bahasa Indonesia gitu. Lalu connection. Nah, connection ini sebenarnya lebih ke orang-orang, koneksi orang-orang nih. Kalau misalkan kita targetkan ke orang-orang yang di luar ataupun yang tidak menyukai Facebook fanspage kita, itu bisa menggunakan ini ya. Contohnya nih, saya akan pilih yang ini, exclude people who like your page, atau kecualikan orang-orang yang suka dengan halaman saya, halaman Facebook ya maksudnya ya. Nah, halaman Facebooknya yang mana kita pilih, karena kita akan arahkan ke USI Purwokerto ya, atau Universitas BSI Purwokerto ya, klik di sini. Nah, kalau sudah berarti kita intinya gini, kalau misalkan kita arahkan juga ke orang-orang yang suka dengan fanspage kita, ya berarti kan sama aja ibaratnya tuh kalau kita post aja di fanspage ya, di Facebook fanspage, kan otomatis orang-orang yang suka dengan fanspage kita kan akan ngelihat postingannya gitu. Jadi kenapa saya kecualikan ya, biar orang-orang yang lain tuh yang di luar dari fanspage kita gitu yang akan kita paparkan iklannya. Nah, kalau sudah masuk ke placement ya, placement ini silakan teman-teman, kalau saya biasanya manual ya, jadi nggak otomatis. Saya akan arahkan ke Facebook dan Instagramnya saja. Nah, ketika dua ini tercentang, terchecklist, lalu
pilih di bagian sini ya. InStream itu nggak perlu karena nanti saya akan gunakan gambar persegi ya. Jadi kalau untuk pemula biasanya itu hanya di dalam feed aja nih, Facebook Newsfeed dan Instagram Feed. Jadi hanya dua ini aja cukup ya, Facebook Newsfeed dan Instagram Feed. Lalu tadi terlewat nih device ini all device, silakan mau tampil di mobile iklannya ataupun di desktop ataupun keduanya gitu. Kalau saya biasanya hanya di mobile ya, karena di HP, karena kan sekarang orang-orang sudah lebih familiar dengan HP ya, maksudnya jarang buka laptop ataupun komputer gitu. Maka saya akan targetkan ke mobile di sini, atau orang-orang yang ngakses Facebook itu lewat mobile. Lalu tadi platformnya ya dihilangkan lagi karena tadi kita sudah memilih device ya, hanya untuk mobile saja atau Facebook mobile saja. Maka nanti teman-teman juga harus menghilangkan lagi ya, setting ulang lagi, karena yaitu tadi ketika kita milih device ya di bawahnya juga akan mengikuti otomatis. Maka kita harus setting ulang. Nah, ini sama ya, kita masukkan ke Facebook atau kita arahkan ke Facebook Newsfeed dan Instagram Feed. Lalu ini yang lain kita unchecklist aja, termasuk yang di story ya. Kita hilangkan aja semuanya. Nah, seperti ini udah, jadi tinggal hanya Facebook Newsfeed dan Instagram Feed gitu. Lalu teman-teman langsung aja untuk link-klik ini kita nggak perlu kontrol biayanya, langsung kita klik next aja ya, biarkan Facebook yang menetapkan harganya gitu ya. Klik next. Nah, lalu untuk Facebook page-nya kita arahkan ke fanpage-nya kita ya. Artinya dalam hal ini adalah fanpage-nya si Universitas Bina Sarana Informatika Purwokerto atau UBSI Purwokerto. Selanjutnya ketika kita memilih fanpage Facebook, maka otomatis Instagramnya juga akan keluar. Karena apa? Karena untuk fanpage BSI Purwokerto ini atau UBSI Purwokerto ini sudah terintegrasi dengan Instagram bisnis. Maka sudah langsung otomatis keluar di situ. Nah, untuk format gambar ataupun gambar iklan atau konten iklan, sebenarnya kan ada yang bilang kalau misalkan teksnya terlalu banyak maka tidak akan jalan iklannya. Padahal enggak ya. Kalau misalkan iklannya itu teksnya itu banyak, nanti yang akan berpengaruh adalah kinerja dari iklannya. Jadi bukan enggak bisa jalan ya. Bisa disetujui Facebook, tapi nanti kinerja iklannya berkurang ya, atau kurang efektif gitu. Nah, ini nggak masalah ya, karena ini kita masih belajar dalam tahap belajar gitu ya, atau pemula ya, kita coba yang ada dulu gitu ya. Nah, untuk medianya boleh teman-teman di sini ada add media ya. Add media, lo add image ataupun video ya. Jadi silakan kalau punya video, materi iklan video ya pakai video. Tapi kalau misalkan adanya hanya flyer gitu ya, boleh langsung add image aja. Nah, untuk add image ini sebenarnya sudah saya upload ya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum upload ya diklik sini ya, klik upload lalu pilih gambarnya gitu. Nah, kebetulan karena saya sudah menyiapkan ataupun di galeri Facebook Ads Manager sudah ada nih ya contohnya. Nah, maka tinggal saya pilih lalu klik next ya. Jadi kalau teman-teman sudah upload lalu di klik next ya. Jangan lupa lalu klik done. Nah, ini kurang lebih preview dari iklannya seperti ini ya di Facebook, kalau ini di Instagram. Nah, selanjutnya teman-teman isikan primary text ya, ataupun lebih ke judul iklannya gitu, ataupun isi dari iklannya. Nah, teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu untuk kata-katanya atau kalimatnya, karena ketika teman-teman mau buat iklan di Facebook ya harus sudah ada materi iklannya ya, ataupun kalimat iklan ya. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah disiapkan segala sesuatunya gitu ya untuk menarik perhatian para audiens, ya tinggal teman-teman pastekan di sini di primary text-nya. Primary text ini bisa berupa kalimat panjang boleh, ataupun mau yang pendek-pendek juga boleh sebenarnya. Nah, ini saya contohkan dengan kalimat yang panjang ya. Ini saya sudah tambahkan juga contohnya kurang lebih seperti ini ya. Lalu untuk headline ini boleh tambahkan di sini, misalkan daftar mahasiswa. Nih, nanti akan berubah ya tuh, daftar mahasiswa kan tuh. Ya.
kita apa namanya ya, daftarkan dirimu ataupun form pendaftaran gitu ya. Misalkan kayak gini tuh. Nah, itu ya, atau calon mahasiswa gitu ya. Cukup boleh sih. Calon mahasiswa Universitas BSI. Nah, kurang lebih nanti hasilnya kayak gitu ya. Yang di sebelah kanan ini untuk yang Facebook ya, lalu sebelah kanannya lagi untuk yang Instagram. Nah, untuk headline-nya ketika sudah ditambahkan, ini hanya contoh saja ya. Misalkan teman-teman nanti disesuaikan dengan kebutuhan aja. Mau pakai kalimat yang lain juga boleh gitu ya. Nanti langsung ke deskripsi di sini. Deskripsi itu sebenarnya bawahnya ini, bawahnya headline ya nih contohnya. Nah, tuh muncul ya. Tapi nanti akan saya tambahkan ke slogannya BSI aja ya, kuliah BSI aja gitu. Nah, tuh. Kalau sudah ini cukup ya, sebenarnya bisa ditambahkan opsi lagi ya. Opsi untuk yang primary text ada sampai 5, headline juga bisa sampai 5. Nih ya nih. Kayak gitu ya. Jadi bisa ditambahkan sampai 5 maksimal. Nah, kalau sudah, kita destinasinya bukan ke nomor telepon ya, tapi kita ke website. Nanti kita akan menambahkan alamat alamat ini ya, alamat untuk langsung klik ke WhatsApp atau ke WA. Jadi kalau untuk menambahkan halaman redirect ke WA tuh pakai ini ya, https wa.me/6282260.851. Ini adalah apa namanya, apa ya, lebih ke URL short ya, ataupun URL yang pendek ya, untuk redirect ke WA secara langsung. Jadi ketika ada orang yang klik klik link kita di iklan gitu ya, maka nanti akan muncul otomatis ke WA ya. Karena kan kita tahu orang-orang ya sekarang pasti banyak yang sudah menggunakan WA gitu ya untuk komunikasi, maka kita akan arahkan ke sini wa.me. Jadi ini kan bentuknya website, cuman nanti ketika dibuka di mobile itu nanti otomatis membuka membuka aplikasi WhatsApp gitu. Nah, untuk nomor HP juga harus diawali dengan 62 ya. 62 kalau misalkan kita biasanya 0, nah 082 gitu ya, maka diganti jadi 6282 gitu ya. Jadi 0 diganti dengan 62. Nah, kalau sudah display linknya kan masih wa.me nih, kita bisa rubah nih. Misalkan display linknya tadi ya, sebenarnya kita samakan dengan yang atas juga boleh gitu. Ya, kita coba nih. Oh, ini sorry, the display URL that you enter is not well format or valid. Kita ganti ya, bsi.ac.id. Nah, ini boleh ya. Ini hanya sebenarnya link, display link aja ya. Display link itu artinya hanya sekedar tampilan aja gitu. Nah, untuk call to actionnya nanti kita pakai daftar ya, atau sign up di sini. Nah, kalau sudah, semuanya sudah ya, sudah primary text-nya sudah, headline juga sudah, deskripsi juga sudah, arahkan ke web mana gitu ya. Dalam hal ini adalah kita akan mengkaitkan ke WA langsung ya. Jadi ketika diklik iklannya maka langsung masuk ke WA. Oke, langsung aja. Kalau sudah tinggal klik publish ya. Nah gitu, publish. Karena tadi kita sudah set iklannya gitu ya. Untuk ad setnya tadi jam berapa? Jam 10.30 ya. Tapi ini udah lebih, jam 10.50. Nanti kita akan lihat ya, apakah sudah atau bisa langsung jalan atau enggak gitu. Nah, ini jam 10.50 ya. Kita close kalau sudah ya. Kalau sudah kita close. Nah, nanti akan ada keterangan ini. Kampanye Universitas BSI DS in review. Artinya artinya iklan ini sedang direview oleh pihak Facebook. Ini biasanya membutuhkan waktu 10 menitan gitu ya. Itu paling cepat sih.
atau yang paling lama bisa nyampe seharian ataupun berhari-hari gitu, tergantung dari konten atau kualitas dari iklan yang kita setting ya. Jadi mungkin itu saja ya cara membuat iklan di Facebook, sambil nanti kita tunggu apakah sudah berhasil jalan atau belum ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.